Haleluya, Shalom Elohim, segala puji, hormat, pengagungan yang tertinggi bagi Bapa Yahweh Yeshua Hamas Elohim yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bapa Eman Lahagu selaku tubuh casing yang diperlayakan seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, mempelai ilahinya yang telah menyatakan bahwasanya Ratu Adil sedang menghakimi bersama Pangeran Ilahi. Inilah waktu penghakiman Tuhan, dan waktu-waktu ini kita melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada dunia yang gelap ini, dan biarlah mata hati kita terbuka dan semakin terbuka melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh jubir ilahinya ketika pada live mempelai semalam, dan saya duduk di kaki Tuhan membuat penyelidikan firman Tuhan. Di sini pada hari ini saya ingin mengongsikan bagaimana berkat firman Tuhan yang saya terima ini, di mana saya sendiri mengalami apa itu arti berjuang hidup di dalam roh Tuhan. Bagaimana kita memperjuangkan hidup oleh roh Tuhan, dari mana firman Tuhan yang saya dapatkan ini terdapat di dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-17. Ketika saya merenungkan akan hal ini, di mana terdapat hidup menurut daging atau hidup menurut roh, dan masing-masing yang menentukan pilihan hati kita, apakah kita menghidupi kehidupan di atas muka bumi ini hidup menurut daging, menurut pikiran-pikiran kita, ataupun hidup menurut roh, menurut pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terjadi suatu pertempuran, peperangan di dalam dimensi roh, di mana apabila saya membacakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan di sini, yang memainkan peranan yang paling penting di sini adalah pikiran. Pikiran manusia kita, apakah kita memikirkan hal-hal yang dari daging? Apakah hal-hal yang dari daging? Apakah hal-hal yang daripada roh? Kalau kita meneruskan pembacaan, kita akan melihat telah didetailkan di sana hal-hal yang daripada daging dan juga hal-hal yang daripada roh, merujuk kepada manusia lama dan manusia baru yang juga dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam Kolose bab yang ketiga ayat yang ke-5 hingga 17. Oleh karena itu, marilah kita memelihara kekudusan pikiran dan hati kita, karena di dalam pikiranlah terjadi pertempuran di dalam alam roh. Ia akan menentukan perbuatan-perbuatan kita, apa saja perbuatan-perbuatan kita di alam nyata ini, seperti mana firman Tuhan di dalam Wahyu bab yang ke-12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah, yaitu ke bumi ini, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Perhatikan di sini, para pendakwa itu, yaitu malaikat-malaikat jatuh itu, roh-roh intimidasi mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam tanpa tidur. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengenakan topi keselamatan, ketopong keselamatan yang menutup telinga kita sepenuhnya, agar kita mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa di muka bumi ini. Di detik yang akhir ini, kita tidak digoyahkan, tetapi kita benar-benar menghidupi hidup di dalam roh, dan kita mengalahkan segala keinginan-keinginan daging kita, karena firman Tuhan mengatakan keinginan daging adalah maut, ayat yang ke-6. Keinginan daging adalah perseteruan, yaitu musuh Allah, dan orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
marilah kita sungguh-sungguh mau hidup menurut pimpinan Roh Allah sendiri, supaya kita mengalami hidup yang berkenan kepadanya, seperti yang dialami oleh hambanya Henokh. Ketika ia hidup di dalam Roh, ia tidak mengalami kematian. Dan ketika saya meneruskan pembacaan firman Tuhan ini, saya melihat di dalam ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh, pada hari ini kita telah mengalahkan roh-roh takut yang coba menakut-nakutkan kita. Tetapi kita dengan penuh keberanian, kita menerima karunia roh yang telah dijanjikan oleh Allah itu kepada kita. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan oleh karena pertolongan kuasa rohnya, ayat yang ke-16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan upaya kita dapat tampil bersaksi pada waktu-waktu ini, tetapi semuanya karena roh Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal di dalam pribadi kita masing-masing, di mana kita sudah memilih untuk bersatu dengan rohnya, untuk mematikan segala kedagingan yang ada di dalam tubuh yang fana ini. Kita sudah memilih untuk merendahkan diri, untuk berpuasa, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, untuk memperoleh hidup di dalam roh, hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh, hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudusnya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oh, haleluya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini yang diimani oleh semua orang percaya. Ketika kita percaya bahwa kita adalah ahli waris dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Apakah saja janji-janji Allah itu? Ada ramai hamba Tuhan memberikan doa berkat. Janji-janji Allah adalah berkat kekayaan, berkat harta benda, berkat tanah, kesehatan, pelajaran yang baik, dan berkat-berkat jasmani dan rohani dilimpahkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi apabila kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ini, ia mengatakan di sini, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan yang terakhir ini, ayat yang ke-17, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ketika saya merenungkan akan hal ini, bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada saat ini telah datang ke dalam dunia yang fana ini, dunia yang gelap ini. Suatu rahasia firman Tuhan diungkapkan di mana anak manusia, yaitu anak Allah sendiri yang telah turun ke dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang lalu, ia sanggup menderita. Ia tidak lahir sebagai seorang anak raja yang kaya raya di istana, tetapi dia datang sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina. Ia sanggup menyamar menjadi seorang yang susah sebagai anak seorang tukang kayu. Dan ketika pada waktu ini, ketika ia datang di penutupan masa ini dengan penuh cahaya kemuliaan, ia juga tidak senang lenang, tidak datang di awan-awan seperti yang dibayang-bayangkan oleh kita orang-orang percaya selama ini. Kita percaya dia datang di awan-awan bersama dengan para malaikatnya, dan kita dengan mudahnya, kita hitungan detik kita diubahkan dan meninggalkan pakaian yang akan buruk ini. Kita naik ke awan-awan menyongsong dia dan masuk ke kerajaan surga.
Rupa-rupanya rahasia yang besar ini dibukakan di penutupan zaman ini. Dia datang kembali mengambil tubuh casing anak manusia untuk mengajar kita, membimbing kita bagaimana kita harus mematikan manusia daging kita ini untuk benar-benar kita mengalami hidup baru di dalam roh untuk ditukarkan kepada manusia cahaya, manusia yang dipermuliakan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti mana firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, bila itu sekarang sedang terjadi. Kristus telah menyatakan dirinya Roh Alfa dan Omega di dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Firman Tuhan mengatakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Perhatikan mempelai ilahinya yang juga sudah mengalami hidup yang dizolimi, hidup yang bermandikan air mata, bahkan di dalam alam roh. Dikatakan bahwa ia mengalami mandi air mata darah. Hidupnya diseksa, hidupnya mengalami kematian dan dihidupkan kembali. Mempelai ilahi saja benar-benar mengalami hidup yang sangat sukar, mengalami penderitaan. Demikian juga Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, ia tidak senang-lenang datang di penutupan zaman ini, tetapi ia datang, ia menyamar, mengambil tubuh casing anak manusia yang diperlayakan. Ia menguji kasih umat manusia. Dia menyamar menjadi seorang pengemis, menjadi seorang pemulung, pemungut sampah. Masih adakah kasih umat manusia di muka bumi ini? Demikian juga para mempelai pengikut-pengikut Kristus yang sejati pada hari-hari ini, kita yang sudah mengalami pertolongan kuasa kasih-Nya, dibukakan mata kita untuk melihat pekerjaannya yang ajaib di penutupan zaman ini, di mana ia menutup zaman anugerah itu. Ia memulai zaman yang baru, zaman kerajaan 1000 tahun damai. Ia mengajar kita manusia debu tanah untuk mematikan kedagingan kita ini. Untuk supaya apa? Kita menghidupi firman Tuhan. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita mengalami hikmat ilahi. Bukan lagi pikiran manusiawi kita yang penuh dengan kedagingan, yang menguasai kita, yang menjadi musuh Allah itu. Di mana segala perkara-perkara daging yang diingini oleh keinginan mata, keinginan hati, keseronokan, keinginan-keinginan daging itu akan dimurkai, akan mengalami murka Tuhan. Tetapi pada hari ini, melalui mempelai ilahinya, melalui Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, melalui para saksi-saksi surganya yang sudah bersama-sama mengikuti proyek ilahi di penutupan zaman ini, harus membayar harga yang mahal. Seperti mana di dalam Wahyu mengatakan, Rohnya, Alfa dan Omega, firman-Nya yang agung, kudus dan mulia mengatakan, belilah daripadaku. Kita harus membeli, membayar harga dengan berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, untuk mematikan kedagingan kita yang jahat itu, untuk mengubahkan manusia kita yang lama itu menjadi manusia yang baru, untuk mematikan apa yang kelihatan ini, manusia daging ini harus diubahkan kepada tubuh roh, tubuh yang bercahaya. Di dalam hati kita akan memunculkan cahaya-cahaya ilahi, dan itu ya dan amin sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan oleh mempelai ilahinya melalui cahaya pada mulanya, melalui cahaya tangan, melalui cahaya wajah, dan pada akhirnya pada saat ini kita menyaksikan seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya-cahaya yang supernatural, yang ajaib, dan persen-persen yang dipertunjukkan juga telah dinyatakan oleh mempelai ilahinya. Bukankah itu suatu pekerjaan yang sungguh ajaib, suatu pekerjaan yang sungguh wow di penutupan zaman ini, di zaman yang baru ini, di zaman kerajaan 1000 tahun damai, kita menyaksikan penggenapan kitab Henok
di mana ia mengatakan munculnya generasi terang, di mana terang ilahi mengurapi anak-anak generasi terang ini, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diluputkan, orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dalam Tuhan, betapa Roh-Nya mengajar kita semua pada hari-hari ini untuk berjuang mematikan manusia akal logika kita. Pikiran kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, agar supaya apa? Supaya pikiran Kristus yang menguasai kita. Hati kita menyatu dengan hati Bapa Yahweh, supaya kita mengetahui isi hatinya. Dan apabila manusia daging yang tidak mau mematikan kedagingannya, tidak suka berpuasa, tidak suka memuji menyembah Dia, hanya sekadar batuk di tangga, hanya sekadar memuji menyembah, mengikuti akal pikirannya, tidak suka memuji menyembah di dalam hadiratnya berlama-lamaan. Mereka tidak tahan untuk membaca firman Tuhan berlama-lamaan, hanya membaca sekedar 1-2 ayat yang menyenangkan hatinya. Bagaimana mungkin kita dapat mematikan kedagingan manusia yang jahat ini tanpa membayar harga? Oleh karena itu, pada akhirnya kita masing-masing pribadi akan membayar harga yang mahal. Kita harus berhadapan dengan kematian martir yang ada di hadapan pada waktu yang telah ditetapkan oleh-Nya. Oleh karena itu, marilah kita duduk di kaki Tuhan, kita mengambil kesempatan untuk belajar di hadirat-Nya, bagaimana harus mematikan manusia lama kita ini, untuk mematikan manusia daging kita ini. Selama ini kita hidup menurut daging. Jangan lagi ada roh kompromi. Kita katakan kita mau hidup di dalam daging, kita juga mau hidup di dalam roh, tetapi kita berada di zon atas pagar, di mana kita dalam keadaan suam-suam kuku, yang mana akhirnya kita akan dimuntahkan oleh-Nya. Marilah kita mengambil keputusan pada hari ini. Kita mau hidup di dalam manusia baru, kita mau hidup di dalam pimpinan kuasa roh-Nya, karena ada upah, ada janji-janji Tuhan bagi mereka yang sanggup untuk mematikan kedagingan, sanggup berpuasa, bukan saja sekali, tetapi bersungguh-sungguh hati berkali-kali. Karena untuk memunculkan manusia roh itu memerlukan proses yang berterusan, memerlukan proses demi proses, memerlukan ketaatan, memerlukan kesetiaan, memerlukan kesabaran, memerlukan ke-9 buah-buah roh itu menjadi hidup, menjadi nyata di dalam kita. Haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama Bapa Yahweh, Suahamas Elohim, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus-Nya yang sedang bekerja dengan dahsyat di penutupan zaman ini. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini, yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.